yang diikuti oleh jutaan anggota Nadliyin, jutaan umat Islam. Tetapi wong-wong sing demen ning NU mah lamun ora akur karo pimpinan, ora gawe NU baru, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi, begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Sementara itu terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027, yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nadliyin. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ini kebijakan yang sangat ngawur, kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi, pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak percaya silahkan disurvei. Tahu silahkan, nah ini tantangan nih. Yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat As-Sawadul A'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun, penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di Unum Blitar, lalu di UNU Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Untuk secepatnya mengadakan muktamar luar biasa, dan orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kami sowan ke makam Syekhona karena Nuqtatul Intilaq, start berdirinya NU memang dari Bangkalan. Maka ketika kami menganggap, merasakan, mendengar, melihat ada masalah yang lumayan serius menimpa Nahdlatul Ulama, maka kami nangis kepada Allah, mutawassilin, bertawasul dengan Syekhana Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, taunya lewat medsos kok ruwet, maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Diunggul-unggulkan yang justru mereka-mereka yang menjadi perusak sejarah, perusak kesatuan, perusak akidah, yang tanpa pamrih. Himbauan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mewaspadai para pejuang Terah Wali Songo itu jangan pernah ditaati. Justru kita waspada terhadap pergerakan mereka yang dengan semena-mena memecat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang cerdas, kader-kader yang berjuang untuk mempertahankan martabat para ulama, martabat Nusantara, pribumi, dan menjaga sejarah atau membentengi akidah
umat yang sekarang itu dirusak oleh doktrin-doktrin oknum. Para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya Nasabalawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. NU itu bukan milik PB, tapi milik semua anggota jamaah Nadliyin, baik yang kultur maupun struktur. Bagi yang dipercaya untuk duduk di atas, sangat disayangkan kalau bersikap arogan. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawok. Kok koyok iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Mestinya tuh bangga kalau ada kader, kalau ada anggota, kalau ada bagian daripada keluarganya itu yang mempunyai sifat atau pikiran yang kritis, cerdas, seperti Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu. Puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung ini melakukan konsolidasi nasional di Kabupaten Cirebon pada Senin siang 9 September menuju muktamar luar biasa. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Al-Fakir Miftahul Akhyar, banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Orang-orang yang duduk di PBNU itu, maaf ya, buta mata hatinya, tidak akan melihat kenyataan. Begitu juga banyaknya itu penyelewengan, penyesatan akidah, yang mesti itu tanggung jawab mereka-mereka yang dipercaya untuk duduk di PBNU ya, duduk di tempat mulia, di organisasi yang paling besar. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri yang seluruhnya merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. PBNU dinilai keluar dari hitoh dan nilai-nilai dasar didirikannya Jamiah NU yang justru menimbulkan kegaduhan hingga kekisruhan di tengah warga Nadliyin. Kalau santri demo kiai ini betul, tidak ada. Justru kiai menjadi kudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Tapi mengapa kok malah sebaliknya ini ya? Justru orang-orang yang sedang berjuang untuk menjaga kehormatan para kiai, para ulama, menjaga keutuhan Nusantara, mempedulikan umat yang sedang kebingungan untuk supaya diluruskan. Terus mengapa malah justru diricuh, mereka-mereka itu direndahkan? Bahkan pernyataan-pernyataan yang mungkin klarifikasi yang mungkin ini menurut beliau adalah untuk diterima ya, untuk diperjelas dalam posisi beliau. Tetapi kalau menurut saya angger bae tetap saja itu lihat perkembangan daripada pernyataan dan sikap beliau menanggapi pernyataan-pernyataan yang dari bawah ya, baik itu dari kalangan ulama, kiai, gus, bahkan orang kampung seperti saya. Tetap saja salah itu, keliru, nggak bijak gitu ya, nggak bijak. Beliau menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah bukan mewakili NU tetapi dari diri sendiri. Dia juga mengatakan posisinya adalah bukan sekedar ya Rois Am tapi Rois Awam, Rois Am KW3, dan macam-macam pernyataan yang merupakan bentuk daripada ngototnya beliau membela Ba'alawi. Namun di satu sisi saya melihat beliau selalu saja memandang rendah, serendah-rendahnya sesama kaum pribumi yang sedang berjuang mensucikan marwah, mensucikan martabat, mensucikan nasab Kanjeng Nabi, mensucikan nasab Ahlul Bait, marwah Ahlul Bait, dan
mencoba untuk berjuang menjaga martabat ulama Nusantara termasuk ulama NU dan menjaga akidah daripada kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh oknum-oknum Habib dalam doktrin dan dengan kurang. Keterlaluan apanya? Keterlaluan. Ini melencengnya ini saya kira ini ya. Mengapa? Ya di samping logika yang waras kita itu justru ya malah tidak pas itu ya. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar mungkinkah gitu ya rukun imannya ditambah, yaitu dengan meyakini Habib yang diwajibkan ya, karena kalau tidak meyakini Habib itu sebagai cucu Nabi itu kan ada yang mengkafir-kafirkan. Satu. Kedua, apakah yang dilakukan oleh Miftahul Akhyar dan warga NU selama ini itu tidak dikatakan sebagai paham jahiliyah ketika mengagung-agungkan nasab? Padahal kan tidak seperti itu ya. Warga Muhammadiyah atau warga NU maksud saya, atau juga ke NU kan tidak begitu mengagung-agungkan nasab. Apakah kemudian Kiai Haji Miftahul Akhyar menerima ajaran yang berkasta hanya gara-gara nasab kemudian merasa paling unggul daripada yang lainnya? Firman Quran yang mengatakan indah kama anda wastokum, artinya Allah itu memuliakan orang yang takwa dan berilmu ya. Apakah itu harus diabaikan kemudian manut itu ajaran anak cucu Ubaidillah gitu ya. Nah termasuk juga sampai ada yang mengatakan bahwa para cucu Syekh Ubaidillah itu, para Habib ini ya, meskipun itu goblok, meskipun itu gila gitu, meskipun itu ahli maksiat, lebih mulia daripada 70 kiai. Apakah Haji Miftahul Akhyar itu mengamalkan ajaran serendah itu? Dan kemudian beliau dinyek-nyek, dihina, diremehkan itu, termasuk punahnya beliau, termasuk kiai lain ya, yang di NU itu berarti mereka-mereka itu kan hina banget ya. Kenapa? Ya udah alim, udah ulama ya, tetapi kok dengan Habib yang ahli maksiat sekalipun itu masih lebih mulia Habib. Ini kan perendahan yang luar biasa yang jauh daripada ajaran-ajaran Nabi dan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nah ini, apakah Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengamalkan hal seperti itu, paham seperti itu? Ya, saya kira kan, ia bukan hanya sebagian besar, tetapi seluruh warga NU tidaklah melakukan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, atau apa yang dipremingkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa kalau tidak ada Ubaidillah ini kita tidak tahu apa-apa. Jadi otomatis yang tahu agama sekarang itu ya bukan hanya Habib yang memang diakui Ubaidillah sebagai buyutnya, tetapi juga macam termasuk NU, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Apakah mungkin mengamalkan ajaran-ajaran seperti itu? Ya, padahal kenyataan kan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kemudian bebas mendakwir itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pemalsuan makam, gitu kan? Pemalsuan sejarah oleh oknum Habib, seperti itu ajaran-ajaran yang diyakini juga oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar yang dibenarkan itu, karena itu bersandar pada ajaran Ubaidillah. Kan tidak seperti itu, ya. Orang Indonesia, orang NU tidaklah seperti itu. Punya akidah yang khusus, punya pemahaman yang khusus, tidaklah condong daripada apa yang disampaikan oleh atau yang dituduhkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu tidak ada ajaran yang Syiah, tidak ada Wahabi, bahkan menjadi maaf lawan daripada Wahabi. Tapi kenapa justru Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dengan semena-mena menuduh para pejuang Terah Wali Songo ini dikatakan sebagai berpaham yang Wahabi lah, Syiah lah, orientalis lah, akan mendapatkan pesanan dan sebagainya. Ini saya kira sudah terlalu ya. Bahkan dikatakan para pejuang ya
Kiai Haji Imaduddin CS ini seperti orang yang telah di setting atau dipesan untuk memecah belah umat Islam dan sebagainya. Saya kira justru ucapan-ucapan statement, framing, narasi Anda inilah yang akan menimbulkan pecah belah umat Islam, pecah belah NU itu sendiri. Gitu. Pendukung Kiai Haji Imaduddin itu ya termasuk saya ini orang kampung, dari kecil keluarga saya itu orang NU yang paham Nadli ya, berjuang untuk NU. Gitu. Meskipun saya tidak masuk dalam organisasi struktur daripada NU ya, tetapi saya sangat kerjasama baik dengan orang-orang NU yang di bawah. Dan saya tidak akan biarkan siapapun yang ngenyek-ngenyek tokoh-tokoh NU. Sakit hati saya, sakit ya, seperti Gus Dur yang dihina, ulama-ulama dikrocok-krocokkan ya, direndahkan. Kalau yang mengece, yang menghina itu alim dan pinter, mungkin sedikit wajar. Orang-orang yang ngece, yang menghina merendahkan para kiai itu justru mereka ya, kalau dilihat daripada segi sikap atau qauliyahnya ya, cara bicaranya saja, mereka itu bukan orang-orang yang pandai ya, bukan orang-orang yang alim alamah. Mereka hanya mengerti ilmu logika, musyahadah. Sedangkan orang-orang NU ya, bukan hanya para kiainya saja yang pinter-pinter itu, yang di pondok-pondok saja itu sudah banyak orang-orang atau anak-anak kita yang sudah pandai dalam hal ilmu ya, agama itu dalam berbagai cabang itu ya, dari berbagai cabang. Nah, orang goblok itu menggoblokkan orang yang pinter, orang yang alim. Coba bayangkan, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kok bisa dibela orang-orang yang merusak, yang mengece seperti itu? Kok tidak merasa sakit gitu loh, keluarganya sendiri diece, dihina? Kan lucu ini. Jadi tolong ya, mohon maaf ini juga kepada Kiai Haji Mutlaq Akhyar ya, mestinya itu kan bertambah sepuh tambah bijak lah gitu kan. Kalau memang itu ada ketidakcocokan gitu ya dengan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan atas risetnya, atas tesisnya, atas kajiannya, atas penemuannya, atas statementnya, ya cobalah, itu kan masih terbilang anak sendiri itu kan, pokoknya dipanggil gitu, kemudian dipertanyakan ya, dimusyawarahkan itu kan, atau difasilitasi itu kan, ada di sana itu kan wadah Fatsaul Masail itu kan, secara internal ya, di dalam itu kan, coba untuk di Fatsaul Masail kan, bukan kemudian ujung-ujung ya dengan seperti hanya sepihak ya, hanya dengan sebelah mata ya, kemudian menyampaikan framing nasionalisasi yang Masya Allah menurut saya itu nggak bagus lah ya, tidak membuat contoh yang bagus ya, seperti itu. Dan sekali lagi bahwa umat Islam di PBNU maupun di luar PBNU itu ya tidaklah berkiblat pada ajaran Ubaidillah, meskipun itu yang kata Miftahul Akhyar itu bahwa umat Islam Indonesia ini kalau tidak ada Ubaidillah kita tidak tahu apa-apa. Jadi dalam hal ini ya yang sangat miris sekali bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar sepertinya itu mencoba untuk mengaburkan jasa-jasa para sepuh kita, para pendahulu kita, yaitu dakwanya para wali songo, jasa kedermawanan ilmunya para wali songo. Ini nih yang saya katakan ini luar biasa lah ya, penyimpangannya itu loh, penyimpangan maksud saya itu framing atau juga narasinya ini enggak benar itu, seperti itu enggak bagus, enggak
nggak patut untuk dicontoh itu. Dan peringatan beliau juga untuk supaya hati-hati katanya itu terhadap golongan Kiai Jamaluddin itu jangan didengar itu. Justru kita hati-hati terhadap orang-orang yang ngotot membela Pak Alawi kemudian merendahkan sesama Kiai pribumi. Ini justru yang kita kudu hati-hati. Ini ada apa ini orang ini kan, gitu kan? Apalagi kita ya saking demennya pada NU ya kaget lah itu loh. Lah kok seperti ini gitu loh. Udah jadi pimpinan kok seperti ini sikapnya itu kan. Yang saya kira itu justru ini akan bikin perpecahan. Justru ini yang saya kira ini nggak bagus ya. Menjadi contoh gitu kan. Seperti juga itu kayak Pak Rosi itu ya, kalau ngomong itu saya naik itu dokter kok seperti itu. Termasuk juga itu kesiah-siahnya itu yang menjadi ketua itu dia adil, saya kira itu kok. Sampai omong goblok bodoh itu, yang bodoh siapa itu, yang goblok siapa itu, orang anak buahnya kritis cerdas kok malah bukannya didukung malah digoblok gitu. Itu enggak, aduh ini sangat memprihatinkan.